Tidak ada. Jadi hari ini buka puasa emak sama apa? Ini payus tahu. Di bulan Ramadan, suasana sebuah perkampungan di Purwakarta tampak tenang dan sederhana. Angin berhembus pelan melewati pepohonan, sementara warga menjalani aktivitas seperti biasa. Di tengah suasana itu, Kang Dedi Mulyadi berjalan menyusuri jalan kecil di antara rumah-rumah warga. Seperti kebiasaannya, Kang Dedi tidak datang dengan jarak dan protokoler. Ia berjalan santai, menyapa setiap orang yang ditemuinya. Ada warga yang sedang memberi makan kambing, ada yang mengurus entok di halaman, dan ada pula yang membersihkan kandang ayam. Setiap orang disapa dengan hangat. Assalamualaikum, kumaha damang, sapa Kang Dedi dengan senyum ramah. Beberapa warga yang ditemuinya bahkan menerima sedikit rezeki darinya. Bukan sekadar memberi uang, tetapi sebagai bekal sederhana agar mereka bisa berbuka puasa dengan lebih tenang di rumah. Hah? Ngurus mbe domba, tapi nu sorangan mbe domba. Sanes maro. Sanes. Ini maro lah. Nu saha? Sedang sebelah. Oh, maro. Mun. Si ibu si mana istrina gawe naon gawe? Nganggur. Arti mana? Anak Agnes gawe Di mana? Pasifik. Oh, anaknya gawe Pasifik. Berarti bapak asli Jawa ya? Mun. Jawa mana? Nganjuk. Nganjuk kira ngalunasanana nganjuk wae. Gitu wae, Pak. Sedila pindah ka dieu. 12 tahunan. Oh. Buka-buka. Mun, Pak. Ya. Perjalanan itu terus berlanjut hingga Kang Dedi tiba di depan sebuah rumah sederhana. Rumah tembok yang tidak besar, namun tampak bersih dan rapi. Di teras rumah itu terlihat seorang ibu parubaya sedang tertidur pulas di kursi kayu. Kang Dedi mendekat dengan langkah pelan agar tidak mengagetkan. Ia lalu duduk di kursi di samping ibu itu. Nah. Wah, meniti berasa ya. Dipoto. Dipoto sama si Bra. Oh, puasa. Ya puasa tuh puasa. Panyankeun sare meniti Bra gini hoyak ieu can masak. Tak lama kemudian, ibu tersebut terbangun. Ia tampak sedikit kaget melihat ada tamu di hadapannya. Percakapan sederhana pun dimulai. Kang Dedi bertanya dengan penuh perhatian, seperti seorang anak yang sedang berbincang dengan ibunya sendiri. Maiin. Sendiri ini rumah yang bangun siapa? Desa. Itu. Sendiri. Dari mana? Oh, waktu ada masih suami. Dulu suaminya kerja naon? Biasa bongkar. Oh, kuli bongkar. Bongkar naon? Pasir, batu. Pasir biasa. Di mana? Di Indo Barat kereta. Oh, di Indo Barat. Nurun-nurunkan barang bagian bongkar. Oh, sekarang sendiri di sini. Dari percakapan itu, Kang Dedi mengetahui bahwa ibu tersebut hidup seorang diri. Ia adalah seorang janda, suaminya telah lama meninggal dunia. Rasa penasaran Kang Dedi membuatnya ingin melihat lebih jauh bagaimana kehidupan ibu tersebut. Ia pun dipersilahkan masuk ke dalam rumah. Rumah itu memang sederhana, tidak banyak perabot, namun semuanya tertata rapi. Terlihat jelas bahwa pemilik rumah menjaga kebersihan dengan penuh kesungguhan. Dapat dikasih wallpaper, waduh. Rumahnya bagus. Ini oke nya. Ini dapat siapa mah kreatif begini? Anak. Anak mah. Anak mah ada berapa? 2. 2. Yang satu. Di Cianting. Satu lagi. Cilenggong. Di Cianting kerja apa anaknya? Kerja? Ya biasa we. Naon? Nyakit we merenan ari buruh mah. Kuli. Bangunan. Langkah Kang Dedi kemudian berhenti di dapur. Dapur itu kecil dan sederhana. Di atas meja dapur hanya ada sedikit makanan yang tersisa hari itu. Ada sepiring nasi, ada pepes tahu. Itulah yang akan menjadi bekal makan untuk berbuka puasa sekaligus untuk sahur nanti. Bahkan sang ibu bercerita, terkadang ia hanya makan nasi dengan sambal saja. Mendengar itu, Kang Dedi terdiam sejenak. Ia menatap dapur kecil itu dengan perasaan yang dalam. Waduh, dapurnya bersih, Mak. Tuh lihat. Dapurnya bersih. Jadi, Mak hari ini... Ya. Masak lagi, Mak. Oh, ini sudah punya kejo. Ya. Oh, kejo, ya kan? Ya. Jadi hari ini Emak masak sama nasi. Payus tahu. Kamu Jawa. Hah? Emak masih bisa beli mesin cuci dulu siapa? Ini, ada bapaknya.
Waktu ada bapaknya, Iya. kuli muat-muat tuh bisa beli mesin cuci. Sekarang mah sudah total tidak ada. Tidak ada. Jadi hari ini buka puasa mah sama apa? Ini pais tahu. Oh, buka puasanya sama pais tahu. Tidak ada kolak, tidak ada es kelapa. Tidak ada. Adalah kerupuk satu. Di tempat sederhana itu ada pelajaran besar tentang kehidupan, tentang kesabaran, tentang perjuangan, dan tentang rasa syukur. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ibu tersebut mengandalkan jualan wajit, makanan tradisional yang ia buat sendiri. Ia menjualnya keliling atau menitipkannya jika ada yang mau membantu. Namun hasilnya tidak menentu, kadang laku, kadang tidak. Menjelang akhir pertemuan itu, Kang Dedi memutuskan membeli seluruh wajit yang dimiliki ibu tersebut hari itu. Ia juga memberikan sedikit uang sebagai bekal untuk kebutuhan sang Selain ibu. tiduran, mak kerja apa? Masak wajib. Bikin wajit. Iya. Wajitnya dikemanain? Dijual? Dijual. Oh. Gopek. Ya itu ingat ibu saya, bulan puasa suka bikin wajit. Dijual berapa? Gopeknya jangan gopek. 500 perak. Satu. Itu sudah ada yang pesan. Belum, baru. Oh, berapa hari itu kering? Entar besoknya. Besok udah kering. Belum ada yang pesan. Ditawarin, dikelilingin, apa ada yang pesan ke sendiri? Keliling. Oh, emas suka keliling jualan wajit. Satunya 500. Iya. Berapa hari sekali jualan wajitnya? Ya tiap hari namun dia mah. Andai mah lagi puasa. Baru. Oh, jadi bikin. kalau bukan bulan puasa, Ya, jualan tiap hari. wajitnya nggak dapat setiap hari. Oh, beras mana beras? Ada. Berasnya mana beras mak? Beras habis nih, ngabisin. Ini beras yang terakhir. Ya. Yang bener mak, jangan bohong mak. Walau bohong, Pak. Ini beras mak yang terakhir. Ya ini. Ini beras mak yang terakhir dapat beras dari mana? Ya, gitu, kulit gitu. Oh, kulinya jual wajib. Dari menjual wajib itu dapatlah uang. Ya, bener. Dapat berapa itu kalau ngejual itu? 75. 75.000. 75.000 kebagian lah 30.000. Yang 30.000 itu beli beras. Iya. Buat sendiri mah ya. Jadi kalau kamu yang mau buka puasa hari ini serba ada, ingatlah ada yang buka puasa nggak punya apa. Ini mah segini mah rapi. Rapi. Mana? Ini. Ya rapi mah. Ini mah rapi mah. Bersyukur. Makan bersyukur masih punya Iya, rumah. iya. Orang lain ada yang tidak punya rumah. Ada yang mesti ngontrak. Ma masih bisa menemukan beras. Dapat hasil menjual. Kasih kasang hijau sih mah. Ini bersih. Nih. Ini bersih. Nih katelnya bersih. Ya. Nih. Ini katel sih mah bersih. Karena sih mah tukang bikin wajit. Maka katelnya beragam. Dari mulai katel kecil sampai katel besar. Oh. Karena dia tukang bikin wajit. Nah. Oh, katelnya. Nih, tukang bikin wajit. Halo. Nah. Halo. Nah, hidup itu begini cekung. Hidup itu, hidup ini kadang menemukan tanjakan melengkung ke atas. Sabar dulu. Nanti akan menemukan cekungan turun ke bawah. Jatuh. Jadi kalau hari ini lagi jomblo, nanti juga suatu saat ada yang mau. Betul kamu? Betul Pak. Betul tidak mau? Betul Pak. Namun di momen itu terjadi hal yang membuat Kang Dedi memberi sebuah pelajaran penting. Ketika menerima uang itu, sang ibu dengan polos berkata bahwa ia juga belum membeli baju untuk lebaran. Kang Dedi lalu tersenyum, tetapi ia memberi nasihat dengan lembut. Ia menjelaskan bahwa ketika seseorang diberi rizki oleh orang lain, hal pertama yang harus dilakukan adalah bersyukur dan mengucapkan terima kasih, bukan langsung meminta tambahan untuk hal yang lain. Nasihat itu bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk mengingatkan bahwa adab dan rasa syukur adalah bagian dari keberkahan rizki. Ibu itu pun mengangguk pelan, memahami maksud dari pesan tersebut. Semuanya. Iya, bawa sini. Wah, coba hitung. Jadi ini andalan hidup mak. Iya. Ini andalan hidup mak yang akan dijual besok untuk beli beras. Satunya gopek. Oke. Coba hitung sama berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 30. 30. 31, 32, 14, 45,
Lima- 55. 55 kali 500 berapa? 10, 50. Iya, 55. 55 kan kali 500. Cuma 27.500-an. Ini teh segini teh. 27.500-an dari 27.500 mah dapat untung berapa? Ya segini ya. Apaan? 14 ribuan, 20 ribu. Ya sekitar 15 ya. 15.000 beras udah seliter 12.000. Sisanya 10.000, 5.000 untuk beli pepes tahu itu. Oh, jadi uang 15.000 yang menurut kamu itu tidak bermakna, menurut sangat bermakna. Saya ngomong berulang-ulang ya. Kenapa orang mengalami kemiskinan? Itu disebabkan adalah pola hidup. Emak ini 15.000 itu bisa makan 2 hari. Sama pepes tahu. Ya kan? Kenapa sih orang miskin terus pada penghasilannya 50.100 kan di rumahnya tidak masak. Emak ini di rumahnya masak. Ya, Mbak ya? Seliter kedua. Kaliin, Pak. Nih segini, Pak. Seliter kedua. Dari uang recehan begini yang menurut kita tidak bermakna, menurut Maiin sangat berarti. Uang-uang ini diraih dari penjualan wajib. Ya. Hei, yang duitnya triliun-triliun, puluhan miliar, ratusan miliar. Ingat loh, ada ini loh. Nanti pajak-pajak itu seharusnya cepat terdistribusi bagi penanganan yang seperti ini. Ya kan? Disubsidi. Ini kan jualan tuh. Subsidi lah rumahnya, bangunin yang baik, yang layak, dapurnya, ya kan? Uang kita cukup kok. Kalau pajak, padahal di sebelah sini ada pabrik besar, Indorama dan Indobarat. Indorama dan Indobarat tuh mungkin bayar pajaknya ya, kalau disatuin setahun 1 triliunan lah. Ya kan? Kalau lagi operasional. Satu ini desa tetangganya. Kalau 1 triliun itu 10% aja atau 5% turun ke desa ini untuk pengantasan kemiskinan, bikin jalan, bikin bangun rumah rakyat miskin, penyiapin sarana gizi rakyat, kayaknya beres deh negara ini. Tapi kan semuanya ditarik ke Jakarta, turun lagi sebagian kecil ke sini, dari sini di kabupaten dikelolanya nggak tepat juga, turun lagi ke bawah, nggak tepat juga, turun lagi ke bawah, nggak tepat juga, makin nggak tepat. Kemudian selain dagang wajib, pengen dagang apa? Sore itu, di sebuah rumah sederhana di sudut desa Purwakarta, bukan hanya bantuan yang diberikan, ada pelajaran tentang hidup. Bahwa dalam kesederhanaan masih ada orang yang tetap bertahan dengan sabar. Bahwa izki sekecil apapun patut disyukuri. Dan bahwa adab serta rasa terima kasih adalah kunci dari keberkahan dalam kehidupan. Cerita sederhana itu mengingatkan kita semua bahwa terkadang pelajaran terbesar dalam hidup justru datang dari tempat yang paling sederhana. 10.000, 150.000. Ini untuk baju. Jangan dulu loncat nih. Pak, 20.000. Nisan beli baju Enggak, jangan dulu loncat. Jadi loncat malah nggak bagus, Mas. Iya, loncat. Baju, kerudung, nisan beli Nah, itu nambah. Yang baju nisan Mas. Iya, itu nambah. Harusnya Mbak dengerin dulu. Harusnya Mbak dengerin diri saya. Jangan dulu memanfaatkan ketika saya ke sini, Mbak langsung ngomong lagi. Harusnya Mbak bersyukur terhadap apa yang diterima dulu. Kan Mbak dapetin sehari 22.500. Ya kan, seharian itu kan, dagangnya 2 hari sekali. Mbak langsung terima sekarang 150. Mbak itu harus kerja selama seminggu. Harusnya jangan dulu ngomong baju, Mbak. Jangan ngomong kerudung. Mbak berucap terima kasih dulu terhadap apa yang diterima. Saya mau terima kasih. Iya, jadi tidak loncat dulu. Jadi terima kasih dulu terhadap apa yang diterima, baru cerita yang jangan dulu cerita. Jadi emak itu saya kasih tahu sama. Jadi ketika ada orang datang kemudian baik terhadap emak nggak boleh nawar. Iya. Siapa tahu orang itu akan membeli lebih dari itu. Itu siapa tahu akan membeli lebih dari itu. Itu tandanya orang bersyukur. Jadi kalau orang dapat 150, ya ngomongnya nuhun. Iya. Terus kayak 150.000 gitu loh. Tidak dulu, saya pengen beli baju, beli kerudung. Wah, itu namanya mangpang mengkel. Terima kasih. Gitu, jadi jiwanya jiwa miskin. Nah, orang jiwa miskin itu
adalah tidak pernah mensyukuri apa Iya. yang didapat. Walaupun dia mobilnya banyak, ketika dia tidak bersyukur terhadap apa yang didapat itu orang miskin. Iya, terima Ya, saya kasih. nggak Ya. beli baju emak. Saya hanya beli emak untuk kebutuhan makan Iya, sebulan. iya, iya. Terima kasih. Ya, Iya. nih buat emak makan sebulan. Iya, sebulan Beli ini, Pak. daging, beli ikan. Makasih, Pak.